Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhal rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Hikam yang pada malam ini alhamdulillah kita sampai kepada hikmah yang ke-11. Di dalam hikmah yang ke-11 ini Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan sebagai berikut: idfin wujudaka fi ardil humuli fama nabata mimma lam yudfan la yatimma tana'iduhu. Idfin wujudaka, idfin wujudaka, tanamlah keadaan kamu fi ardil humuli, di tanah yang tersembunyi. Atau di tanah yang rendah. Fama nabata mimma lam yudfan la yatimma tana'iduhu. Maka apa-apa benih mimma lam yudfan, yang tidak ditanam benih tersebut, la yatimma tana'iduhu, maka tidak akan sempurna hasilnya. Nah, di dalam hikmah yang ke-11 ini menjadi amaran bagi kita semua bahwasanya salah satu tabiat manusia di antaranya suka kepada kemasyhuran atau selalu ingin dikenal. Nah, ini adalah tabiat manusia. Manusia pada umumnya ingin tersohor, ingin dikenal, ingin diagung-agungkan. Nah, oleh karena itu saya Athaillah berpesan di dalam hikmahnya, tanamlah keadaanmu, idfin wujudaka, tanamlah keadaanmu fi ardil humuli, di tanah atau di bumi yang tersembunyi. Ini mengandung makna bahwa keberadaan kita itu harus tersembunyi, atau janganlah kita menonjolkan diri kita agar kita masyhur atau terkenal. Lebih baik kita sembunyikan diri kita, keadaan diri kita. Ibarat menanam bibit atau benih. Benih itu akan tumbuh dengan bagus apabila ditanam. Ditanam di tanah yang subur. Maka dikatakan
mengatakan berikutnya, fama nahata mimma lam yudfan la yutimma tanaijuhu. Maka segala benih yang tidak ditanam itu tidak akan sempurna tumbuhnya, tidak akan sempurna berbuahnya. Artinya apabila ingin tanaman itu tumbuh dengan sempurna, dengan baik, bahkan berbuah, harus ditanam di tanah yang subur. Jangan digeletakkan di luar. Kalau benih digeletakkan di luar, maka ini tidak akan tumbuh dengan sempurna. Kalaupun tumbuh, pasti tidak akan sempurna. Yang kedua, apabila benih ini digeletakkan di atas tanah, tidak ditanam, rentan terkena penyakit. Rentan terkena penyakit si benih. Belum tumbuh benih ini sudah terkena penyakit. Atau terkena sinar matahari sehingga kering. Yang lebih repot lagi apabila benih itu kemudian dipatok ayam. Kalau benihnya digeletakkan di atas tanah, benihnya dipatok ayam, akhirnya hilang. Nah ini, jadi ibaratnya seperti itu. Nah ini untuk mengantisipasi tentang tabiat manusia yang selalu ingin kesohor, selalu ingin masyhur, selalu ingin dikenal oleh orang lain. Nah di sini ada kalimat yang disampaikan oleh Ibrahim bin Adham. Qala Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu, ma sadaqallaha man ahabba asy-syuhrata. Ma sadaqallaha, tidak benar orang-orang yang berjalan menuju Allah, atau belum benar orang-orang yang berjalan menuju Allah, man ahabba asy-syuhrata, siapa saja yang menyukai kemasyhuran. Ibrahim bin Adham mengatakan yang demikian. Ini menunjukkan bahwa seseorang yang sedang mendekat kepada Allah, sedang menempuh perjalanan menuju ridha Allah itu tidak akan benar perjalanannya apabila dia masih menyukai kemasyhuran, masih menyukai ingin dipuji orang, masih senang ketika orang lain mengenal dirinya menjadi orang yang terkenal. Ini tidak akan sempurna. Tidak akan sempurna perjalanannya menuju Allah. Ya. Orang sedang menuju kepada keridhaan Allah, kemudian dia masih senang masyhur, pengen dikenal orang. Apa yang pengen dikenal orangnya? Perbuatannya, amal solehnya, ibadahnya, ingin dikenal orang. Ilmunya, ingin dikenal orang. Jadi tidak akan sempurna perjalanan menuju Allah. Kenapa demikian? Karena tadi, apabila tidak tersembunyi, tidak disembunyikan, tidak ditanam di tanah, akan rentan terkena penyakit. Penyakitnya apa? Riya. Kalau sudah timbul riya, ikhlasnya akan hilang. Sedangkan perjalanan menuju Allah itu, di dalam materi sebelumnya, dalam hikmah sebelumnya, ikhlas itu adalah merupakan ruhnya dari seluruh amal. Oleh karena itu, untuk menuju kepada keikhlasan itu, kita harus pandai-pandai menyembunyikan keadaan diri kita. Apabila kita diberi ilmu oleh Allah, sembunyikan diri kita. Jangan nampak kita seperti orang berilmu. Tidak perlu. Tidak usah menonjolkan bahwa saya ini orang berilmu, saya bisa ini, bisa itu. Tidak usah. Ya, tidak perlu. Karena Allah apabila ingin memuliakan seseorang, maka Allah punya cara untuk memuliakan dia. Sebaliknya, apabila orang itu akan dihinakan oleh Allah, walaupun dia menonjolkan diri, ingin terkenal, ingin dipuji orang, tetap tidak akan sampai kepada apa yang diinginkannya. Jadi Ibrahim mengatakan demikian tadi itu. Nah kemudian waqala Ayyub As-Sakhtiyani radhiyallahu anhu, Syekh Ayyub As-Sakhtiyani mengatakan demikian, wallahi ma sadaqa Allah 'abdun
illa sarrahu alla yash'ura bi makanihi. Wallahi demi Allah, ma'asalatallah 'abdu, tidaklah benar seorang hamba yang sedang menuju kepada Allah, mengharap kepada Allah, illa sarrahu, kecuali dia merasa gembira atau merasa senang, alla yash'ura bi makanihi, ketika dia tidak mengetahui kedudukan dirinya. Nah itu. Jadi yang pertama tadi, tidak boleh ada rasa ingin masyhur. Kemudian yang kedua ini, bahwa apabila perjalanan kita ingin menuju kepada ridha Allah, itu harus merasa senang apabila dirinya tidak dikenal, atau dirinya juga tidak mengetahui tentang dirinya, tentang makomnya, tentang kedudukannya. Harus senang. Contohnya begini, dia sudah sampai misalkan kepada makam ustaz, katakanlah seperti itu, mulai dari yang terdekat. Dia sudah sampai sebetulnya makam ustaz, tetapi dia lebih senang kalau dirinya tidak merasa sebagai ustaz. Nah itu. Jadi dia lebih senang merasa dirinya bukan ustaz, walaupun kata orang atau mungkin di sisi Allah dia sudah sampai kepada makam ustaz, tapi dia merasa dirinya bukan ustaz, tidak merasa dirinya ustaz. Begitu juga apabila makamnya naik, dia menjadi seorang kiai. Di mata manusia dia sudah disebut kiai, seorang kiai, tetapi dia merasa bahwa dia bukanlah seorang kiai. Dia merasa biasa-biasa saja. Dia senang seperti itu, karena dia tidak menyukai kemasyhuran. Dia tidak ingin dirinya tidak termasyhur sebagai seorang ustaz, sebagai seorang kiai, sebagai seorang abuya, sebagai seorang syekh. Jadi ketika dia dipanggil ustaz, ketika dia dipanggil kiai, ketika dipanggil abuya, ketika dipanggil syekh, dia tidak merasa bangga dengan sebutan itu. Bahkan dia merasa malu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang sedang menuju kepada keridhaan Allah, sedang menuju kepada jalan Allah. Dia lebih baik tidak mengetahui makom dirinya. Lebih baik dia tidak mengetahui makom dirinya di sisi Allah. Biar Allah saja yang tahu. Mengapa demikian? Ini bahaya, ini mengandung fitnah bagi dia sendiri. Apabila dia mengetahui makom dirinya, kedudukannya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia merasa bahwa dirinya sudah sampai pada makom itu, ini bahaya. Akan terkena oleh penyakit. Bahayanya di situ. Akan terkena oleh penyakit ujub, riya, takabur, bahkan mungkin sombong. Itu bahaya sekali. Oleh karena itu orang-orang yang benar, yang sedang menuju kepada jalan Allah itu, dia lebih baik tidak mengetahui makom dirinya seperti apa. Biar Allah saja yang tahu itu. Karena dia merasa tidak memiliki, maka bagaimana dia merasa mengakui. Oleh karena itu orang yang demikian tidak pernah mengaku dirinya pada makom tertentu. Walaupun mungkin di sisi Allah dia sudah sampai kepada makom itu. Itu lebih aman bagi dia. Lebih aman dan lebih nyaman. Bahkan lebih nyaman lagi kalau orang lain tidak mengenal dia di makom itu. Itu lebih nyaman bagi dia. Justru lebih khawatir kalau orang itu mengetahui makom dirinya. Khawatir. Ketika orang mengetahui makom dia, atau dia sudah sampai kepada makom tertentu, kemudian orang itu memberikan dia julukan tertentu dengan pujian tertentu juga, ini bisa
mencelakai dirinya atau menciderai batinnya, sehingga masuklah penyakit-penyakit batin yang akan merusak kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu saudara-saudara sekalian, betapa pentingnya kita untuk menanam diri kita sedalam-dalamnya di makom kerendahan. Artinya di sini bahwa ketika kita dikaruniai sesuatu oleh Allah, keutamaan ataupun kelebihan, apapun itu kelebihannya, maka tetaplah rendah hati. Tetaplah kita rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap tawadhu di sisi manusia. Karena dikatakan bahwa man tawadhu'a rafa'allahu. Barang siapa yang tawadhu, rendah hati, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi justru Allah akan mengangkat derajat orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, orang yang tidak pernah merasa dirinya memiliki sesuatu, memiliki apa saja, kelebihan atau keutamaan yang diberikan Allah kepadanya, dia tidak merasa memiliki, dia tetap rendah hati. Maka Allah akan mengangkat derajat orang yang demikian. Sebaliknya, wa man takabbara wadha'a Allah. Barang siapa yang takabur, maka Allah akan menghinakan orang itu. Sebaliknya. Jadi bukan mulia orang yang takabur, orang yang merasa dirinya lebih di mata manusia yang lain, merasa dirinya lebih berilmu, merasa dirinya lebih hebat, lebih mampu, lebih kaya, lebih berkuasa. Itu justru tidak mulia di sisi Allah. Maka suatu saat Allah akan menghinakan dirinya. Tapi kalau orang yang selalu rendah hati, dengan segala yang dimilikinya, dengan segala yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya, maka Allah akan mengangkat derajatnya di sisi Allah dan sisi manusia. Oleh karena itu, tawadhu ini merupakan akhlak mulia. Tawadhu ini merupakan akhlak yang mulia, yang rendah hati. Dia tidak merasa dirinya lebih dibandingkan orang lain. Dia tetap sederhana, baik dalam berbicara, berbuat, dan sebagainya. Dia tidak merasa lebih dibandingkan dengan yang lain. Justru dia merasa masih kurang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak kelemahan-kelemahan, masih banyak dosa-dosa yang dia miliki yang belum ditaubati. Orang yang demikian ini insya Allah akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana kondisi hati seseorang. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, agar amaliyah kita, ibadah kita hasil seperti yang dikatakan tadi, maka benahilah batin kita, benahilah batin kita. Karena Allah mencintai orang-orang yang mensucikan hatinya, membersihkan dirinya dari segala macam penyakit-penyakit batin. Orang yang sudah mencapai taraf ini, ibadahnya itu walaupun sedikit, jauh lebih makbul dibandingkan dengan orang-orang yang masih banyak penyakit di dalam batinnya, walaupun ibadah dalam masalah ibadah. Karena boleh jadi ibadah dalam masalahnya ibadah yang tertolak, karena masih banyak penyakit-penyakit di dalam batin dan di dalam rohani. Kemudian orang-orang yang senantiasa bermujahadah dan senantiasa menyembunyikan dirinya di mata manusia, menyembunyikan keutamaan dan kelebihannya di mata manusia, maka dia akan semakin bercahaya batinnya. Allah akan semakin menanamkan hikmah di dalam qalbunya. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran." Maka barang siapa yang dikaruniai hikmah di dalam qalbunya, faqad utiya khairan katsiran, maka sungguh dia telah mendapat karunia yang sangat besar, yang banyak dan juga baik. Hikmah akan masuk kepada orang-orang yang demikian. Jadi hanya orang-orang yang berusaha untuk membersihkan dirinya, maka dia akan mendapatkan hikmah dari Allah.
hikmah, faqad khairul katsira, maka dia mendapatkan karunia yang sangat banyak dan banyak. Dan hikmah ini diberikan kepada orang-orang tertentu yang Allah kehendaki, tidak kepada sembarang orang. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Waruya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inna yasiran minar riya'i syirkun wa inna man 'ada awliya Allah faqad barasa Allah bil muharabati wa inna Allah yuhibbul atqiya al-akhfiya alladzina idza gharu lam yuftaqadu wa idza amaru lam yud'amu wa lam yurafu qulubuhum masalihul huda yakhrujuna min kulli bayda'i mudlimah. Rasulullah SAW bersabda, inna yashiran min ar-riya'i syirkun, sesungguhnya sedikitnya daripada riya itu adalah syirik. Oleh karena itu dikatakan bahwa riya itu adalah syirkul asghar, syirik yang kecil. Kenapa dikatakan syirik? Karena amaliyahnya ditujukan bukan kepada Allah, tapi amaliyahnya itu karena manusia, ingin dipuji dan dilihat oleh manusia, itulah riya. Maka dikatakan sini sedikitnya riya itu adalah syirkul asghar. Ini betul-betul harus dihindari. Harus dihindari. Wa inna man 'ada awliya Allah faqad barasa Allah bil muharramati, dan bahwasanya barang siapa ada awliya Allah yang memusuhi para wali-wali Allah, faqad barasa Allah bil muharramati, maka sungguh dia telah menantang perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah peringatan bagi kita agar kita memiliki husnul adab, jangan sulit adab kepada orang-orang tertentu, apalagi orang-orang yang sudah dianugerahi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan aulia Allah, sehingga Allah sendiri mengatakan barang siapa yang memusuhi para wali-wali Allah, maka dia berarti menantang perang dengan Allah. Oleh karena itu berhati-hatilah, berhati-hatilah di dalam hidup, di dalam bersikap, di dalam beradab, berakhlak dan sebagainya. Karena di sini Allah menyatakan sendiri, berarti urusannya apabila memusuhi para wali-wali Allah, maka itu urusannya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang terbaik adalah mahabbah kepada mereka-mereka, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna Allaha yuhibbul atqiya, dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa dan tersembunyi. Di sini juga disampaikan, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa dan tersembunyi. Artinya orang yang bertakwa tapi tidak ingin terkenal. Orang yang bertakwa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Dia tidak ingin dipuji orang, dia tidak ingin masyhur. Allah suka kepada hamba-hambanya yang demikian. Ketika dia melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dia tidak ingin dikenal orang, dia tidak ingin masyhur. Dalam bahasa kitanya, dia tidak ingin tersohor ketika dia ibadah, dia tidak ingin tersohor ketika dia melakukan amal saleh. Dia hanya ingin mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka itu? Orang-orang yang mencintai Allah tadi, yang ketakwaannya tersembunyi. Alladzina idza ghabu lam yuftaqadu, yaitu orang-orang yang apabila mereka tidak ada, lam yuftaqadu, mereka itu tidak ditunggu-tunggu. Jadi ketiadaannya itu tidak ditunggu-tunggu. Tidak ditunggu-tunggu ketiadaannya. Ketika dia tidak ada, tidak ditunggu-tunggu. Orang itu seakan-akan nggak peduli sama dia. Kalau dia nggak ada, dia seorang itu seakan-akan nggak peduli. Wa idza hadaru lam yud'u, dan ketika dia hadir di tengah-tengah manusia, dia tidak pernah dipanggil. Dia dibiarkan, dia dicuekin.
Jadi ketika tidak ada, tidak diperdulikan, ketika ada pun dibiarkan. Ini orang-orang yang bertakwa yang tersembunyi. Walam yu'rafu qulubuhum masabihul huda. Dan orang ini qalbunya dikenal seperti lampu lentera yang menjadi petunjuk. Orang seperti ini qalbunya itu menjadi lentera. Masabihul huda, lentera petunjuk bagi orang-orang lain. Jadi walaupun dia tidak diperdulikan, walaupun dia dicuekin oleh manusia, tetapi qalbunya senantiasa menjadi petunjuk bagi orang-orang lain. Masabihul huda. Yakhrujuna min kulli ghayratin mudlimatin. Di mana? Di dalam qalbunya itu telah keluar segala macam kegelapan. Jadi dari qalbunya, karena qalbunya ini sudah bersinar seperti lentera, dia sudah keluar dari kegelapan. Sudah terang benderang qalbunya. Karena dia mendapatkan nur ilahi. Oleh karena itu, karena qalbunya terang benderang, maka dia diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penerang bagi yang lain. Diberi kemampuan oleh Allah untuk menunjuki jalan bagi orang-orang yang lain yang sedang kesulitan atau yang sedang tersesat dalam perjalanan hidupnya. Inilah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang terpilih tentunya. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda pada suatu masa. Pada saat itu sahabat sedang berkumpul. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada seluruh sahabat, Abu Hurairah ada di situ. Tidak lama lagi pada pagi ini, kata Rasul, kita akan kedatangan ahli surga. Ya, Rasul mengatakan di kalangan para sahabat pada waktu itu, pada pagi ini kita akan kedatangan seorang ahli surga yang akan ikut sholat berjamaah bersama kita. Nah kemudian Abu Hurairah terlintaslah dalam hatinya, mudah-mudahan saya, kata Abu Hurairah. Mudah-mudahan saya, Abu Hurairah yang dimaksud oleh Rasul tadi sebagai ahli surga. Kemudian Abu Hurairah bersiap-siap untuk ikut berjamaah bersama Rasulullah SAW. Bahkan Abu Hurairah berada di saf yang terdepan. Nah ketika itu tiba-tiba datanglah seorang yang kulitnya hitam legam. Dia dari kalangan hamba sahaya. Datanglah ke tempat Rasulullah SAW waktu itu. Kemudian dia bersalaman dengan Rasul. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah SAW, orang tadi meminta doanya. Ya Rasulullah, doakanlah saya agar saya mati syahid. Itu yang dikatakan oleh seorang hamba sahaya yang kulitnya hitam legam. Bahkan orang tidak akan pernah menyangka bahwa itulah orang yang dikatakan oleh Rasul sebagai surga. Nah, kemudian Rasulullah berdoa ketika si hamba sahaya tadi meminta doa agar dia mati syahid. Rasul kemudian langsung berdoa mendoakan orang itu. Nah, kemudian para sahabat bertanya-tanya di dalam hatinya, siapakah orang ini? Tetapi ada satu keanehan daripada orang ini. Walaupun kulitnya hitam legam, pakaiannya lusuh, tetapi tercium aroma kasturi dari tubuhnya. Tercium harum dari tubuh orang itu. Walaupun pakaiannya lusuh dan kusut serta kulitnya hitam legam, tapi dari tubuhnya tercium aroma kasturi.
Inilah yang membuat tanda tanya di hati para sahabat. Ini orang lusuh, kulitnya hitam, tapi kok wangi. Akhirnya Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, apakah ini orangnya? Iya, kata Rasul. Yang dikatakan sebagai surga itu iya. Siapakah dia? Kata Rasul, dialah seorang hamba sahaya dari si Fulan. Kemudian Abu Hurairah berkata lagi, kalau dia hamba sahaya, kenapa tidak kau bebaskan ya Rasul? Kenapa tidak kau bebaskan dari tuannya agar dia terlepas dari status hamba sahaya? Jawaban Rasulullah luar biasa. Wahai Abu Hurairah, bagaimana mungkin saya membebaskan seseorang yang akan menjadi raja di akhirat nanti? Jadi seorang hamba sahaya tadi itu dikatakan Rasul akan menjadi raja di akhirat nanti, sebagai orang terkemuka di surga nanti. Bagaimana mungkin saya akan membebaskan seorang raja, orang terkemuka di akhirat nanti? Artinya dia statusnya hamba sahaya di dunia, tetapi di akhirat dia adalah seorang yang raja, seorang terkemuka, seorang yang mulia dan terhormat di sisi Allah, di surga nanti. Abu Hurairah langsung terkesima mendengar itu. Itulah keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Rasul berkata lagi, ketahuilah wahai sahabatku, bahwa di surga nanti, di akhirat nanti, itu akan ada raja-raja, akan ada orang-orang terkemuka, ada orang-orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di dunia terlihat biasa dan tidak dikenal, dia di dunia tidak dikenal, tetapi di akhirat dia dikenal. Dia tidak dikenal di bumi, tetapi dia dikenal di langit. Siapakah itu wahai Rasulullah, kata para sahabat? Orang yang tidak dikenal di bumi, tapi dia dikenal di langit. Para malaikat mengenalnya, bahkan dia menjadi orang terkemuka dan terhormat di surga nanti. Siapakah dia? Kata Rasul, dialah Uwais al-Qarni, seseorang yang hidupnya menyendiri dan ibadahnya tidak ingin dikenal orang lain. Begitu juga amal solehnya tidak ingin dikenal orang lain. Dia adalah Uwais al-Qarni, kata Rasulullah SAW. Kemudian Rasul menyampaikan pesan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, karramallahu wajhahu, wahai Umar dan Ali, kata Rasul, apabila kamu bertemu dengan dia, dengan Uwais al-Qarni, maka mohonkanlah ampun untukmu kepada Allah. Ini menunjukkan begitu dimuliakannya Uwais al-Qarni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali saja kalau berjumpa dengan Uwais al-Qarni disuruh meminta doanya supaya Uwais al-Qarni membacakan istighfar untuk Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Padahal kita tahu siapa Sayyidina Umar, siapa Sayyidina Ali. Mereka adalah sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, yang juga dijamin masuk surga. Tetapi kedudukan Uwais al-Qarni juga cukup tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia bukan siapa-siapa, walaupun dia orang biasa yang tidak dikenal oleh manusia. Dan inilah saudara-saudara sekalian, Uwais al-Qarni adalah orang yang menanam benihnya, benih ibadahnya, benih amal salehnya, agar dia tidak dikenal oleh manusia lain. Dia tidak ingin dikenal di sisi manusia, tetapi dia ingin dikenal di sisi Allah. Ini menjadi penting bagi kita agar kita menemukan nilai-nilai keikhlasan dalam diri kita. Oleh karena itu, setiap kita ibadah, setiap kita melakukan amal soleh, abaikan urusan dengan manusia. Selalulah kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sangat yakin dengan tauhid yang benar, Allah Maha menyaksikan setiap apa yang kita lakukan. Demikianlah saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan hikmah yang keempat ini akan menjadi penyuluh dan penerang bagi kita untuk bisa lebih baik lagi dalam berkata dan bersikap dan beribadah serta bermuamalah, sehingga kita berada di dalam keridhaan Allah
sebagai orang-orang yang tersembunyi di sisi manusia tetapi terkenal di langit dan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbi saya ingin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan di dalam penyampaian ini. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum